Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah. Meskipun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bersekutu, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyatakan bahwa hanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian kita karena salib-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita katakan bersama-sama karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup
Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Pada malam hari ini, inilah setiap pengakuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa hanyalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada Allah lain yang dapat menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pada malam hari ini kami datang kembali untuk bersyukur, untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga sepanjang peribadahan kami pada malam hari ini, semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita. Mari kita meminta Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita. Karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan pujian kita. Kukan setia sampai akhir hidupku. Engkau tahu cerita
yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dasarku berharap. Inilah pengakuan kami bahwa kami berserah kepada Tuhan. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Dipersilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia sampai akhir hidupku. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak terlepas dari penderitaan, kami tidak terlepas daripada sakit penyakit, tapi biarlah Tuhan yang membuat kami mengerti melalui firman Tuhan ini, supaya di tengah-tengah kesulitan kami tahu kepada siapa kami berharap di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kami berdoa kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya kita bersama katakan amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan tema yaitu penderitaan. Ketika kita mendengarkan kata penderitaan, sepertinya kata penderitaan itu memang menyusahkan hati kita, gitu. Karena sebagian besar kita pasti tidak mau mengalami penderitaan. Tetapi kita merenungkan tema ini, ketika kita mengalami penderitaan bahkan yang sulit sekalipun, kita bisa mengetahui kepada siapa kita berharap. Jadi saya mengambil firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1-9, kemudian ayat yang ke-14. Saya ulangi, Yohanes pasal yang kelima, ayat 1-9, dan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam
yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, dan menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saya mengutip sebuah pernyataan seorang hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Selama manusia hidup di dunia ini, ada 3 hal yang dia tidak dapat hindari. Yang pertama yaitu penderitaan. Yang kedua yaitu sakit penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Jadi ketiga hal itu tidak dapat dihindari oleh siapapun selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tema kita hari ini tentang penderitaan. Gitu. Kalau kita perhatikan dalam konteks yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1-9, di sana kita menemukan ada kolam Bethesda. Jadi kolam Bethesda itu adalah sebuah kolam yang berada di kota Yerusalem. Jadi kolam ini adalah sebuah kolam tempat permandian di kota Yerusalem. Nah, di manakah tepatnya letak kolam ini? Pada ayat yang kedua, di sana dijelaskan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Jadi banyak penafsir dan juga ahli sejarawan berpendapat bahwa di Yerusalem ada sebuah pintu gerbang, itu namanya, nama pintu itu adalah pintu gerbang domba. Jadi letak kolam Bethesda ini ada di dekat pintu gerbang domba. Nah, di kolam ini terdapat 5 serambi. Ayat yang kedua jelas di sana, ayat yang ketiga juga dicatat, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Jadi di kolam ini terdapat 5 serambi, di mana di sana berbaring orang-orang sakit. Gitu. Orang-orang sakit yaitu orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Tapi pertanyaannya, untuk apakah orang-orang sakit ini berada di kolam itu? Pada ayat yang ketiga, orang-orang sakit itu menanti goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat dicatat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi intinya, semua orang yang berbaring di situ, baik orang buta, orang timpang maupun orang lumpuh, pada intinya mereka memiliki satu pengharapan, yaitu ingin sembuh. Ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu menggoncangkan air yang berada di situ, maka siapapun yang turun pertama kali di kolam itu setelah air itu digoncangkan, maka apapun penyakitnya akan menjadi sembuh. Ya, sakit seperti apa orang-orang yang berada di situ? Mereka itu sakitnya seperti apa? Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, itu jelas di sana.
Yaitu ada sakit buta, ada sakit timpang, dan juga sakit lumpuh. Kita akan mempelajari ketiga sakit ini yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah buta. Saya memperhatikan bahasa Yunaninya, sakit buta seperti apa yang dimaksudkan, timpang seperti apa yang dimaksudkan, kemudian lumpuh seperti apa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah buta. Buta di dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah tuplos. Artinya orang yang benar-benar buta, artinya orang tanpa sama sekali melihat. Kalau misalnya orang masih rabun atau masih penglihatannya masih samar-samar, orang itu masih bisa diakali dengan menggunakan kacamata kalau di zaman modern ini. Tapi kalau pada waktu itu benar-benar buta, artinya orang itu sama sekali tanpa melihat. Di dalam kasus kitab Injil yang lain, Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang-orang buta. Salah satu yang saya kutip adalah 2 orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dicatat seperti ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 9. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dalam konteks yang lain, Yesus pun menyembuhkan orang yang betul-betul buta. Bahkan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Gitu. Dengan istilah yang lain, orang buta atau tanpa melihat, saya menggunakan istilah yang lain itu gelap. Gitu. Jadi orang buta itu sama sekali tidak melihat apa-apa. Yang ada hanyalah gelap. Kita bisa membayangkan yang ada itu hanyalah gelap. Betapa menderitanya orang-orang yang mengalami seperti ini. Saya pernah menonton satu permainan. Jadi satu permainan ini permainan yang unik, yang lucu, tapi bisa kita petik sebuah pelajaran. Saya menonton sebuah permainan. Permainan ini orang ditutupi matanya dengan kain hitam. Kemudian di depannya ada sebuah gawang. Nah, peraturan permainan itu seorang yang ditutupi matanya harus jalan lurus kemudian masuk di gawang itu. Karena memang pada dasarnya ketika seseorang ditutupi matanya yang ada hanyalah gelap dan orang tidak melihat, maka apa yang terjadi ketika orang itu berjalan? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ada juga yang jalan melewati gawang itu. Dan lebih lucunya lagi, lebih kacau, ketika orang itu kepleset kakinya waktu dia jalan menuju ke gawang itu, tapi kemudian waktu dia bangun, bukanlah menghadap ke gawang, tapi dia menghadap ke belakang. Ketika dia berjalan, bukan lagi mendekati gawang, tapi semakin jauh dari gawang itu. Artinya orang yang buta tanpa betul-betul melihat, seperti itu saya menggambarkan. Dengan istilah yang lain, hanyalah gelap. Gitu. Kalau kita merenungkan orang-orang yang buta di sana, coba bayangkan. Kalau misalnya ada di depan mereka, malaikat sudah turun untuk menggoncangkan air itu. Mereka, walaupun air itu digoncangkan oleh malaikat, yang tentunya mereka tidak bisa melihat. Tetapi mereka bisa merasakan gerusu-gerusu di situ ketika air itu digoncangkan oleh malaikat. Sekalipun mereka menuju ke kolam itu, mungkin ada yang melewati kolam itu, mungkin ada yang ke kiri, ke kanan, mungkin ada yang juga jalannya ke belakang karena tidak bisa melihat apa-apa. Maka suasana di dalam keadaan seperti ini, tentu saja kalau kita perhatikan sangatlah sedih. Mungkin orang itu berjalan terantuk jatuh atau dia jalan tabrak tembok gitu. Makanya yang bisa dikerjakan atau yang bisa dilakukan oleh orang buta hanyalah berteriak. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta tadi,
ketika mereka mendengar Yesus lewat, maka apa yang terjadi? Mereka berteriak-teriak, "Kasihilah kami, hai anak Daud. Kasihilah kami Yesus, anak Daud." Mereka berteriak dengan sekuat tenaga. Sekalipun mereka dilarang, mereka tidak menghiraukan itu. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa mereka perbuat untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Bayangkan seorang itu melihat bergantung pada mata. Seseorang melihat itu bergantung pada mata. Misalnya kita sekarang ini hidup di orang sekarang ini, misalnya kita itu sangat bergantung pada alat elektronik. Misalnya salah satu handphone. Handphone itu misalnya kalau salah satu terganggu dari sistemnya, misalnya jaringannya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa berkomunikasi. Kita sangat bergantung pada salah satu sistem yang ada di handphone, yaitu jaringan. Itu sangat susah buat kita. Betapa susahnya orang yang bergantung pada matanya. Orang melihat itu sangat bergantung pada mata. Kalau tidak melihat, ya sudah, sama sekali itu gelap. Kita bisa membayangkan orang itu buta sejak lahir atau dia buta berpuluh-puluh tahun. Kita bisa membayangkan keadaan atau suasana yang berada di kolam Bethesda. Kemudian sakit yang kedua adalah sakit timpang. Sakit timpang yang tercatat di dalam ayat yang ketiga itu. Timpang di dalam bahasa Alkitab dia menggunakan istilah kolos. Artinya orang cacat atau orang yang kehilangan kaki. Orang cacat atau orang yang kehilangan kaki. Biasa kita temukan hal ini orang yang berkendaraan, kemudian jatuh, kakinya patah, kemudian dipotong. Adalah orang-orang yang misalnya bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Sangat mungkin hal-hal ini terjadi. Bahkan pun di rumah bisa terjadi hal ini. Timpang artinya cacat atau kehilangan kaki. Makanya biasanya orang yang timpang itu tidak punya keseimbangan. Karena dia tidak punya kaki sebelah, maka dia jalan pun tidak punya keseimbangan. Bahkan ada orang yang pincang, ada orang yang cacat secara fisik, kehilangan kaki, tapi itu langsung membuat orang itu tidak bisa berjalan. Artinya lumpuh. Kalau orang kehilangan kaki, maka dia akan lumpuh. Dengan kakilah orang bisa berjalan. Tapi kalau orang kehilangan kaki, maka berhentilah orang itu berjalan. Orang-orang seperti ini yang berada di kolam Bethesda. Saya kasih contoh mobil. Mobil itu punya roda 4. Kalau salah satu bannya kempes, maka akan tidak seimbang mobil ini ketika berjalan. Tapi bagaimana kalau dicopot? Kalau dicopot salah satu bannya, mobil itu akan berhenti berjalan. Demikianlah orang yang kehilangan kaki, tapi membuat orang itu lumpuh akan berhenti berjalan. Sekalipun mobil itu hidup, tetapi kalau tidak ada bannya sebelah tidak akan jalan. Saya membayangkan seperti ini. Orang itu kehilangan kaki sudah menderita. Gitu. Sudah berhenti berjalan artinya menderita di situ. Apalagi orang hidup tidak bisa berbuat apa-apa, itu lebih menderita. Orang hidup tidak bisa berbuat apa-apa itu lebih menderita rasanya. Karena dia merasa tidak berguna. Karena dia merasa dia menyusahkan keluarga dan lain sebagainya. Makanya kalau ada keluarga yang sakit mengalami seperti ini, janganlah kita bertanya, apakah kamu mau sembuh atau tidak. Karena orang seperti ini akan menjawab, saya lebih baik mati daripada hidup. Bahkan ada orang yang merasa dia lebih menderita daripada orang lain. Jadi saya pernah menemukan orang yang berkata, saya itu lebih menderita daripada orang-orang lain di sekitar saya. Tapi kalau seandainya orang itu masih mampu mengatakan saya lebih menderita daripada orang lain, maka sesungguhnya orang ini tidaklah lebih menderita daripada orang-orang yang sudah tidak mampu lagi mengatakan saya lebih menderita. Artinya orang karena sakit tidak mampu mengatakan saya lebih menderita daripada orang lain. Orang ini sesungguhnya lebih menderita daripada orang yang masih sanggup mengatakan saya lebih menderita. Jadi ada orang yang seperti ini, dia merasa bahwa dia lebih menderita.
daripada orang lain. Kemudian sakit yang ketiga yang terdapat di kolam Bethesda, yang pertama buta, yang kedua timpang, yang ketiga adalah lumpuh. Pada ayat yang ketiga, lumpuh di dalam istilah Yunani dipakai seros. Secara etimologi kata ini dijelaskan kering, tetapi di dalam terjemahan baru Indonesia, di dalam konteks ini diterjemahkan lumpuh. Gitu. Sebenarnya seros itu sering digunakan untuk menunjukkan seseorang, untuk menunjukkan tanah yang kering. Tetapi dalam penggunaan kitab Injil, ketika menggunakan seros atau lumpuh yang merujuk kepada tubuh, kepada manusia, itu merujuk kepada tubuh yang sudah tidak lagi berfungsi atau tidak lagi berguna. Bahkan di dalam Matius 12 ayat 10 dicatat di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Bahkan seros di dalam Matius diartikan mati, artinya orang yang mati sebelah tangannya. Orang yang mati sebelah tangannya artinya orang yang sudah tidak berfungsi lagi atau berguna lagi tubuhnya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu kalau perhatikan kayu. Jadi kayu itu biasanya kalau kayu yang besar, kayu yang rimbun, dia punya banyak cabang, punya banyak batang. Tetapi pasti selalu ada yang sudah kering atau mati. Cabangnya yang masih hidup itu masih berfungsi dan masih berguna. Tetapi cabang yang sudah kering, sudah tidak lagi berguna dan berfungsi. Demikianlah orang yang hidup tetapi mati sebelah tangannya. Artinya tidak lagi berguna. Maka kita bisa membayangkan orang sakit yang berada di sana bukanlah orang sakit yang biasa, tapi orang sakit yang sungguh-sungguh menderita karena penyakit mereka. Mungkin orang sakit di sana, kalau misalnya 1-2 tahun mungkin kita bisa katakan tubuh mereka masih aman. Bagaimana kalau bertahun-tahun? Apalagi orang lumpuh, berbaring, tidur di situ, tidak bisa pindah kemana-kemana. Kita bisa katakan tubuh mereka juga bisa menjadi rusak dan juga bisa menjadi busuk. Waktu nenek saya sakit berat. Nenek saya tidak bisa bergerak waktu ditidurkan terlentang. Nenek saya tidak bisa pindah sini, pindah sana. Selama 1 minggu saja, tidak pindah, tidak bergerak. Ketika saya memperhatikan, belakang ini, kulit ini sudah mulai kelupas. Sudah mulai rusak tubuh ini. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang lumpuh tetapi bertahun-tahun di situ? Pasti kita bisa katakan bahwa orang itu pasti rusak tubuhnya. Kita bisa membayangkan suasana seperti ini. Bahkan seperti ini, orang bisa tidak merasakan apa-apa. Kalau orang terlalu menderita, terlalu sakit, bisa tidak merasakan apa-apa. Makanya pada ayat yang kelima, dari sekian banyak orang sakit yang dicatat di dalam konteks ini, ada seorang yang 38 tahun menderita. 38 tahun menderita. Jadi tidak disebutkan siapa nama orang ini. Tetapi dengan jelas Alkitab memberikan keterangan berapa lama orang ini sakit. 38 tahun. Alkitab tidak memberikan keterangan orang ini sakit sejak kecil, lumpuh sejak kecil, ataukah umur berapa dia berada di kolam Bethesda. Alkitab tidak memberikan keterangan. Tapi pertanyaannya, sakit apakah orang ini? Jadi saya sudah jelaskan ada di dalam ayat yang ketiga orang buta, sakit buta, timpang, dan lumpuh. Pertanyaannya orang ini yang sudah lama menderita di situ, sakit apa? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Artinya orang ini membutuhkan orang lain untuk turun ke kolam itu. Dia membutuhkan pertolongan. Dapat kita katakan, orang buta juga butuh pertolongan. Orang timpang, orang lumpuh juga butuh. Belum terlalu jelas. Kita perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini bicara orang yang lumpuh. Jadi di dalam kitab Injil yang lain, Yesus selalu berkata kepada orang lumpuh, bangunlah ketika menyembuhkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka kita bisa simpulkan, orang yang sakit sudah 38 tahun adalah sakit lumpuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti tidak asing lagi sakit itu. Bagi kita sudah akrab dengan kata sakit. Jadi banyak sekali penyakit tubuh gitu, yang kita temukan. Misalnya lumpuh, timpang itu salah satu penyakit tubuh. Kanker, ginjal, sakit kepala, apalagi banyak sekali. Itu termasuk penyakit tubuh. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyakit itu menyakiti tubuh seseorang. Orang sakit kepala kenapa pusing-pusing? Karena memang sakit itu menyakiti tubuh seseorang. Kanker, dan kita katakan bahaya. Kenapa orang itu takut? Karena memang kanker itu menyakiti seluruh tubuh seseorang. Bahkan itu bisa mengakibatkan kematian. Bagaimana dengan lumpuh? Orang yang sudah 38 tahun berada di situ, yang tentunya saja sakit itu menyakiti seluruh tubuhnya. Orang saja lumpuh sudah sakit minta ampun. Sudah menderita. Apalagi sakit itu menyakiti tubuhnya. Betapa lebih menderita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami seperti ini. Makanya tidak heran, sakit itu, ketika sakit itu menyakiti tubuh seseorang, apa yang terjadi? Tubuh seseorang itu menjadi lemas dan lemah. Itu akibat ketika seseorang itu mengalami sakit. Bahkan ada orang yang tidak mampu untuk merasakan rasa sakit itu. Jadi kalau orang sudah tidak mampu merasakan rasa sakit itu, biasanya kalau sudah terlalu sakit, biasanya orang itu menjerit dan berteriak karena sakit itu. Saya pernah mengalami hal ini di asrama. Saya sakit lambung, kemudian saya terlalu sakit, kemudian saya berteriak-teriak. Akhirnya teman-teman saya bawa saya ke rumah sakit. Bayangkan orang ini 38 tahun dia menjerit kesakitan. Bahkan ada orang yang sudah tidak mampu lagi menanggung rasa sakit itu. Orang itu sampai tidak kuat lagi untuk berteriak. Menjerit saja orang itu tidak kuat. Itu orang yang betul-betul menderita karena sakit. Jikalau kita masih bisa mengatakan saya orang yang lebih menderita dari orang lain, kita bercermin kepada orang itu. Bahkan kalau sampai seseorang sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang seseorang itu alami, tidak mampu lagi berteriak dan menjerit, maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan orang itu tidak akan merasa sakit lagi. Artinya sudah mati rasa. Bisa-bisa akan membawa orang itu mati sebelah tubuhnya. Artinya tidak berfungsi lagi. Indera perasanya tidak ada lagi. Itulah orang yang menderita. Seperti itulah penderitaan yang berada di sana. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh ini. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan orang ini mungkin tubuhnya sudah rusak. Bahkan sudah busuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin tidak terlalu menderita ketika seseorang itu sakit tetapi tubuhnya itu masih utuh. Kita yang melihat mungkin kita katakan, waduh kasihan. Tetapi orang hidup tubuhnya sudah menjadi busuk dan tubuhnya menjadi rusak, itu sangat menyedihkan. Kita saja yang melihat sudah sedih, apalagi orang yang mengalaminya. Ada orang-orang yang seperti ini masih hidup ketika mengalami sakit. Apa yang terjadi? Tubuhnya menjadi rusak dan hancur. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Yesus melihat orang ini. Dari sekian orang banyak, Alkitab catat, orang yang sakit 38 tahun, Yesus melihat orang ini.
Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu. Jelas saja Yesus di sini melihat, bukan hanya sekedar melihat tapi dengan memahami keadaan orang ini. Sudah lama dalam keadaannya di situ. Artinya Yesus melihat, tentunya Yesus melihat dengan pengetahuan ilahi. Yesus melihat, mengerti keadaan orang ini. Jadi sekian banyak orang yang ada di situ. Apalagi pada hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Jadi kalau hari raya orang Yahudi itu semua orang, jadi ada beberapa hari raya orang Yahudi. Hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah. Jadi kalau 3 hari setelah perayaan itu, semua orang Yahudi maupun yang berada di luar Yerusalem harus datang ke kota Yerusalem untuk menghadiri perayaan itu. Bayangkan hari itu adalah hari perayaan orang Yahudi. Dan tepatnya di hari itu adalah hari Sabat. Banyak orang di sana, tetapi yang melihat orang ini hanyalah Yesus. Yang memahami keadaan orang ini hanyalah Yesus. Saya menemukan ada beberapa pandangan ketika orang itu melihat sesuatu yang buruk. Misalnya kalau orang itu melihat sesuatu yang bagus, yang indah, dia akan memandangnya. Kenapa orang ke pantai suka melihat bunga? Karena itu memang kalau dilihat indah. Jadi menarik perhatian kita untuk melihat, kemudian orang mulai mempelajari hal-hal yang indah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau melihat yang buruk? Bagaimana kalau orang melihat yang buruk? Saya menemukan ada 3 jenis orang ketika melihat seseorang yang buruk. Yang pertama, orang kalau melihat orang yang buruk, bahkan pemulung pun di jalan, ketika dia melihat, dia langsung mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Dia melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Yang penting tidak melihat orang ini. Ini adalah menunjukkan sikap yang sesungguhnya tidak mau menolong orang ini. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Yang kedua, orang itu biasanya kalau melihat yang buruk, ada orang yang suka menonton. Bahkan kalau ada pemulung atau orang-orang yang buruk dalam pandangan kita ketika lewat, kita bahkan bersembunyi kemudian ngintip, kira-kira orang ini mencuri atau tidak. Saya juga pernah lakukan ini. Kemudian orang yang ketiga, orang itu waktu melihat sesuatu yang buruk, dia langsung menutup mata. Artinya orang itu jijik melihat hal ini. Mungkin orang jijik ketika melihat orang ini. Mungkin orang waktu melihat orang ini langsung memalingkan mukanya karena tidak mau menolong orang ini. Tidak ada orang yang memahami orang ini, yang mengerti orang ini selama 38 tahun. Tapi puji Tuhan, hanya Yesus yang memahami betul keadaan orang ini. Yesus mengajari kita untuk memahami orang-orang yang seperti ini. Bahkan yang betul-betul menderita. Adakah harapan di dalam kolam Bethesda itu? Adakah harapan bagi orang-orang sakit yang berada di sana? Saya menggambarkan seperti ini. Semua orang sakit yang berada di situ karena satu harapan ingin sembuh. Tapi orang lumpuh ini mustahil disembuhkan. Kenapa? Orang ini lumpuh. Orang turun ke kolam saja itu butuh orang lain. Kalau keadaannya buruk, keadaannya sangat menjijikan, sangat sulit orang lain menolong orang ini. Bagaimana dia masuk kolam? Bahwa dia baru saja menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya. Mustahil orang ini disembuhkan. Tetapi Yesus di dalam ayat yang ke-6, Yesus menawarkan kesembuhan. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sederhana ini, maukah engkau sembuh? Ini menyusahkan hati orang itu. Selama ini dia menginginkan sembuhan tetapi sekian lama belum disembuhkan. Pertanyaan Yesus yang sederhana menyusahkan orang ini. Ayat yang ke-7 jelas, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku
ke kolam itu. Kalaupun aku menuju ke sana, orang lain sudah terjun. Sudah mendahuluinya. Orang ini menyusahkan hatinya. Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Sebenarnya Yesus menanyakan, apakah orang ini masih menghendaki dia sembuh? Apakah orang ini menghendaki atau mengharapkan dia itu sembuh atau tidak? Karena biasanya orang yang terlalu menderita, apalagi keadaannya seperti ini, sudah tidak mau lagi sembuh. Tidak punya lagi keinginan atau harapan untuk sembuh, karena memang mustahil penderitaan yang dialami oleh orang ini. Tapi kalau kita perhatikan, dia masih punya keinginan. Dia masih punya harapan, sekalipun bertahun-tahun dia berada di situ. Pertanyaannya, kesembuhan seperti apa yang Yesus tawarkan bagi orang ini? Jadi, sembuh di dalam konteks ini ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Itu 4 kali dicatat oleh Alkitab. Ayat yang ke-4 dicatat, ayat yang ke-6, ke-9, dan ke-14 pun dicatat kata kesembuhan. Jadi dalam bahasa Yunani menggunakan istilah hugies. Apa artinya hugies? Hugies itu artinya kesembuhan secara utuh atau keseluruhan. Ada 2 kesembuhan yang saya temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, Yesus menawarkan kesembuhan secara fisik. Yang kedua, Yesus menawarkan kesembuhan secara mental atau spiritual. Yang pertama, kesembuhan secara fisik. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bangunlah dan angkatlah tilammu. Yesus memerintahkan orang ini untuk bangun. Dari keadaannya yang tidak bisa berjalan, Yesus memerintahkan dia untuk berjalan. Tetapi ada pertentangan di dalam perintah Tuhan Yesus. Ada pertentangan yang sangat jelas dan sangat keras bagi orang-orang Yahudi yang tidak boleh dilakukan. Yaitu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi pada waktu itu, pada hari itu adalah hari Sabat, hari raya, tepatnya hari Sabat. Orang Yahudi sangat melarang keras bekerja di hari Sabat. Bahkan Yesus menyembuhkan orang saja dilarang, dikecam. Murid-muridnya memetik anggur pun dikecam. Artinya orang Yahudi melarang keras bekerja pada hari Sabat. Mengangkat tilam pun tidak diperbolehkan. Orang ini tahu betul kalau hari itu adalah hari Sabat dan tidak boleh mengangkat tilamnya. Tapi Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Orang ini taat dengan perintah Tuhan, sekalipun bertentangan dengan kebiasaan pada waktu itu. Artinya, kesembuhan orang ini melibatkan iman dan ketaatan pada perintah Tuhan. Kesembuhan orang ini melibatkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Artinya orang ini dalam penderitaan yang sesulit apapun, dia masih punya iman. Orang ini sekalipun mustahil dia disembuhkan, tetapi masih punya ketaatan. Adakah iman dan ketaatan di dalam kondisi yang sesulit ini? Adakah iman, adakah terdapat iman di dalam hati, pikiran, dalam hidup kita? Makanya saya sangat kagum ketika saya melihat di dalam pelayanan, ketika saya menemukan orang-orang yang sakit, tetapi mereka masih tetap punya iman. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti mereka tidak beriman kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang menjudge orang-orang seperti itu. Oh, orang ini tidak disembuhkan karena tidak punya iman. Tapi justru kita seharusnya kagum kalau orang sampai di dalam keadaan sulit, dia masih punya iman dan masih taat kepada Tuhan. Ada kalanya perintah Tuhan itu di luar logika, tapi menuntut kita untuk taat. Itu persoalannya. Ada perintah Tuhan, betul-betul kita tidak pahami, tidak mengerti, tapi kita dituntut untuk taat. Misalnya Abraham disuruh dari Ur Kasdim pergi ke negeri yang ia janjikan. Abraham tidak paham negeri itu. Abraham tidak tahu
Dengan apakah dia bisa taat? Abraham pun dijanjikan Ishak, anak satu-satunya, ahli waris pun. Yang dikasihi pun anak itu. Tapi Tuhan perintahkan dia, sembelih, persembahkan. Ini perintah Tuhan di luar logika. Tapi pertanyaannya, dengan apa Abraham bisa taat? Dengan imanlah Abraham bisa taat. Perintah Tuhan di luar logika kita, dengan imanlah kita bisa taat. Di tempat pekerjaan itu banyak benturan. Kita pilih mana? Takut Tuhan atau tidak takut Tuhan? Kita berhadapan dengan orang yang tidak memikirkan bagaimana dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana dia melakukan A, benar atau tidak. Kita bertabrakan dengan orang seperti ini. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tapi adakah iman? Dengan imanlah kita bisa melakukan dan taat. Artinya orang ini sembuh pun melibatkan iman dan ketaatan. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang ini secara mental dan spiritual. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Di dalam konteks ini tidak secara jelas mengungkapkan dosamu sudah diampuni seperti dalam Injil Markus. Di dalam Injil Markus ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dengan jelas dia berkata dosamu sudah diampuni. Tapi khususnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus hanya memperingati orang ini supaya tidak berbuat dosa lagi. Bahkan di dalam pasal yang ke-9, kisah seorang perempuan yang kedapatan bersinah, kemudian dibawa kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Yesus katakan, Yesus tidak katakan dosamu sudah diampuni. Tetapi yang Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Yesus tidak mengatakan dosamu sudah diampuni? Kita tahu penulis kitab Yohanes ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi yang berada di luar Palestina. Kalau kemudian kenapa sangat jelas di dalam Injil Markus? Karena Injil Markus ditujukan kepada orang non-Yahudi. Penulis Injil Markus mengungkapkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa seseorang. Di Injil Markus, penulis Markus mengungkapkan Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa seseorang. Tetapi kalau di dalam Injil Yohanes, bagi orang Yahudi, kalau seorang pun yang mengatakan dosamu sudah diampuni, maka mereka akan punya pandangan orang ini menghujat Allah. Yesus pun ditentang. Tetapi supaya penerima firman Injil itu, supaya mereka menerima, penulis lebih memilih untuk memperingati orang ini. Tetapi dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus mengampuni dosa orang ini. Yesus pun berotoritas atas seseorang yang berdosa. Jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi Yesus menyembuhkan orang ini secara fisik dan secara spiritual. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita perlu pelajari dari hal ini? Sebagai aplikasi bagi kita, mari kita mengerti dan memahami orang lain dalam keadaannya yang begitu buruk. Mari kita belajar memahami orang lain. Mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita. Waktu saya sakit di asrama, saya ingin sekali punya perasaan ingin dimengerti oleh orang lain di dalam keadaan sakit. Ada orang yang merasakan seperti apa yang saya rasakan. Dia ingin orang lain mengerti. Mari kita belajar memahami orang yang dalam keadaan yang buruk. Dan kita saling menolong di dalam cinta kasih Tuhan. Mungkin yang tadinya kita memalingkan mata kita, pandangan kita. Mungkin kita tidak mau belajar mengerti kesusahan orang lain. Bahkan kita menutup mata. Tapi mari kita belajar, Yesus ajarkan untuk kita memahami orang-orang yang berada dalam penderitaan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita sama-sama memohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit.
Yesus katakan 2-3 orang berdoa, di situ aku berada. Di situ Tuhan mendengarkan doa kita. Bahkan Rasul Paulus katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang sehat tidak butuh dokter. Tidak ada orang sehat datang ke dokter. Orang sakitlah yang butuh dokter. Kita adalah orang-orang yang sakit. Kita sakit secara fisik. Kita butuh siapa? Butuh dokter. Jangan lupa, kita butuh dokter dan juga kita butuh Tuhan. Kita sakit dari dosa, kita butuh apa? Butuh pengampunan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan Yesus. Di dalam keadaan yang sulit seperti itu, kita butuh Yesus. Satu-satunya harapan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah harapan, satu-satunya harapan di tengah-tengah penderitaan. Saya mengutip 2 ayat Alkitab sebagai penutup. Lukas 5 ayat yang ke-31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita butuh Tuhan Yesus. Yang kedua, Matius 11 ayat yang ke-15. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini dapat memberkati kita. Marilah kita memahami keadaan orang lain yang dalam keadaan yang buruk. Mari kita belajar untuk mengerti keadaan orang lain dan kita sama-sama menolong. Kita sama-sama mendoakan. Kita menolongnya di dalam kasih Kristus. Karena Tuhan sudah mengajarkan hal ini kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu yang di dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Siapapun Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami sangat terbatas. Bahkan kami putus asa. Bahkan kami letih dengan sakit yang kami alami. Tapi biarlah kami memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan kami. Karena kami punya Tuhan Yesus. Allah yang selalu menyertai dan yang memberkati kami. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kiranya firman Tuhan yang Allah Roh Kudus yang mengerjakan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan menolong kami untuk taat pada perintah Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang penderitaan. Pada dasarnya hari-hari ini ada banyak orang yang menderita. Khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Mari, seperti apa yang disampaikan firman Tuhan tadi, kita lebih peduli pada mereka. Kita memahami penderitaan mereka. Kita berdoa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, nanti selesai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tetap berdoa. Doakan saudara kita yang mengalami akibat dari penderitaan ini, COVID-19 ini. Kita doakan mereka agar Tuhan beri kekuatan, agar iman mereka tidak jatuh, agar iman mereka tidak gugur. Ya, baliknya mereka tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya.
Saat pun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesejutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Mari saudara, Bapak Ibu, yang hari-hari ini Tuhan izinkan mengalami penderitaan, yang Tuhan izinkan mengalami berbagai perjalanan masalah. Ingat, Tuhan tetap memperhatikan saudara dan saya. Tuhan peduli pada saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia mau menolong saudara. Dia mau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan mau menyembuhkan saudara. Asal saudara dan saya tetap melekat erat kepadanya. Amin. Entah ketakutan apa yang menghantui saudara saat ini, ingat, Tuhan tetap ada bersama saudara. Kau beriku kemenangan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti Kau sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada sepertimu, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan kami masing-masing. Hari-hari ini banyak jemaat yang menderita, banyak jemaat yang mengalami persoalan akibat bermacam-macam masalah. Tuhan, Engkau mengerti mereka, Engkau peduli mereka, Engkau tahu penderitaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau tidak akan tinggal diam. Kalau Engkau menolong orang yang lumpuh 38 tahun itu, kami percaya Engkau juga menolong jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kami semua tetap dikuatkan. Kami semua tetap berpaut kepadamu, tidak meninggalkan Engkau. Bahkan kami makin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Berkati hamba-Mu sedang melayani, berkati kami semua, baik yang di rumah maupun di tempat ini yang sudah mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami terus boleh dikuatkan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, dalam kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, baik dengan berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, bahkan berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.